Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin mujahidina, amma ba'du. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam YouTube channel kesayangan kita, kupas tuntas tentang hakikat ilmu amal dan ibadah. Dalam YouTube Buya Pasaman Timur, Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, beralamat di Jakarta, insyaallah akan selalu berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan sekalian rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Dan tidak akan pernah kita lupakan bersalam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam kesempatan dan waktu yang baik ini saya akan berbagi wawasan tentang hal yang sangat penting dan berharga, yaitu tentang pemahaman makom hakikatnya bismillah pada diri kita. Makom hakikat bismillah itu, bagaimana kita bisa mewujud dan menjadi sebuah wujud dalam bismillah. Kalau sudah milah Allah ke wujud am, kepada wujud am tadi, milahnya Allah pada an dan am, tetapi kita harus bisa menjadi wujud di dalam bismillah. Dengan kita adanya dalam bentuk wujud dalam bismillah, apapun yang kita berangkatkan dengan kidamnya Allah, apapun yang kita lakukan dengan kidamnya Allah, insya Allah mustajab. Kenapa? Berbuat Allah pada dirinya dengan sekehendaknya, tentu dengan adanya kita kembali kepada sifat wujud. Berbuat Allah dengan sekehendaknya, maka kembali kepada wujud. Tapi berbuat Allah pada sifatnya, kita kembali pada maujud. Inilah milah. Tapi bagaimana dengan wujudnya? Bukan maujud, tetapi dengan wujudnya. Kalau kita sudah luput di dalam batin bilah, masuk ke dalam sukunnya bismillah, di situ kita bisa menatap semuanya. Di situ kita bisa mengkehendaki semuanya. Karena apa? Karena disitulah aku bermohon kepada hatiku sendiri. Aku bermohon dengan diriku sendiri. Apa yang kuinginkan akan terjadi. Inilah wujud bismillah pada batin. Maka untuk mendapatkan kodrat seperti itu, diwajibkan kita melaksanakan
wasilah-wasilahnya Allah, penyempurnaan diri kita kepada Allah menjadi diri hakikat bagi Allah. Itu adalah hakikat Allah, itu adalah diri yang hakikat. Nah sekarang kalau memang wujud an ini dan wujud am ar-Rahman ar-Rahim itu adalah batin yang terlihat disebut dengan amin, maka min itu menyatakan keakuannya Allah pada sifatnya. Ini akan kembali masuk ke dalam wujudnya kembali. Di wujud itu kita melakukan tafakur asyik dan masuk tadi. Disinilah kita bertawaduk, beriktikaf kepada Allah dan apa yang kita inginkan melalui jalan keramatullah. Sangat luar biasa makom-makom tiga kodrat tersebut, sangat luar biasa menjadikan sebuah wujud adanya Allah pada dirinya sendiri. Ini yang dikatakan sifat wujud. Wujud itu adalah bilah ada. Nah di sini kita harus mengembalikan, dikatakan dengan ihdinas sirat tadi. Kita kembalikan diri sir Allah kembali ke dalam wujud batin. Jadi kalau melenyapkan diri itu harus kembali kepada wujud batin asal mula diri terjadi. Inilah yang dinamakan na'an'amta alaihim. Kalau siratal lazi kita tidak masuk ke dalam makom bismillah, tidak menjadi wujud lagi, maka belum dikatakan sirna. Kalau tajali pandang boleh kita katakan sirna, tetapi tajali kodratnya harus dilaksanakan. Nanti apapun di alam makom ma'rifah itu kita bisa melaksanakan munajat apapun yang kita inginkan. Itulah alam sir yang dikatakan alam sirna, alam rahasia tadi. Inilah yang dikatakan alif nafsun natijah tadi. Disinilah kita luput. Maka sebelum itu kita diwajibkan mensucikan tiga kodrat tadi. Kita sucikan, kita isi kembali tiga kodrat. Mana bara'ah alal batinu, mana makom batin, inilah markubah pada jantung. Mana makom alif sir tersirat, inilah sir Allah pada kolbi. Mana makom sinnas itu tadi, itulah zat dan nur yang maujud pada maknawiyah kita. Itulah yang al-haqullah, dialah yang maujud. Jadi tiga kodrat ini wajib disucikan. Ingat, tiga kodrat tadi wajib kita sucikan, karena itu adalah kodratnya Allah semata. Terus bagaimana kita melaksanakan di situ tafakurnya? Maka tafakur ini adalah tafakur sir, tidak berkata, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Disinilah dalam kesendirian, dalam wujud tiada akan muncul sesuatu yang ada, yang mana kita bisa melaksanakan kauni dengan bahasa batin, dengan wujud yang akan terjadi. Dengan adanya dirimu di situ, dengan adanya Allah yang telah kau wakilkan dengan wujudnya, maka disitulah segala bentuk alam ma'rifah di dalam gelap, dalam isi yang gelap berdiri sesuatu yang gelap. Itulah disinilah dinamakan alam ma'rifah atau hitam atau alam ma'rifat. Itulah lautan ma'rifatnya diri. Disitulah kita bersemayam untuk melaksanakan iktikaf kepada Allah. Maka kita harus kembali na'an'am, bagaimana diri yang nyata lenyap di dalam wujud.
Bagaimana caranya? Diri yang nyata lenyap ke dalam wujud. Nah, sebelum kita melakukan untuk memasuki luput maujud kepada wujud, di situ terjadi makom daripada yang dikatakan sir wujud dalam sukun. Ada rahasia yang terjadi dalam kekosongan. Inilah alam ismi, bukan alam asma, tetapi itu dikatakan alam ismi, tempat kita bermunajat dengan kauniyah. Di situ ismi, Allah ilah wahid tunggal, batin billah, tidak memiliki asma, tidak memiliki asma, tetapi ismi yang berdiri di dalam makom wujud batinnya bismillah bernama billah. Nah, tapi kalau kita melakukan ini untuk mendapatkan arasullah, qudsi Allah, keramatullah, kekuatan Allah, kekuasaan dan keajaiban Allah, dengan kekuatan batin bismillah, la haula wala quwata illa billah, apapun yang kita laksanakan adalah perbuatan Allah semata sesuai dengan iradahnya kita. Inilah keramatnya bismillah. Jadi dengan kita bisa menghimpun menjadi wujud maujud yang berupa ar-Rahman dan terlihat zahir berupa ar-Rahim atau am, maka dia kembali diri an al-haqqullah, kembali yang satu kepada wujudnya dengan menarik napas masuk ke dalam dengan teriakan hak min Allah. Kalau memang hak itu dilaksanakan, maka kita sudah dalam genggaman Allah semata, ilah batin bilahnya. Jadi kita kalau melaksanakan kodrat, kalau kita melaksanakan tajalli batin bismillah, hak yang dimaksud adalah diri, dan yang dikatakan asma itu yang an dan na'an am tadi, mana'am mana'an, maka kembali menjadi wujud. Inilah yang dikatakan diri min yang berasal dari hak. Maka kita melihat min, kita melihat an'am min, baru kita mengambil kodrat diri tersebut dengan hak. Haknya itu ditarik, ya, hak, hak. Begitu kita telan, maka terbentuklah sukun. Disitulah an'am tadi lenyap menjadi wujud. Wujud akan menghampiri sir di dalam. Dia akan didatangi oleh sirnya Allah. Disinilah kita bermunajat apa yang akan kita inginkan. Dengan kalam min hak Allah. Setelah kita bilang Allah, berarti yang datang Allah aftar menuju ba'dal. Disinilah alam doa, disinilah alam hakikat. Dengan kita lakukan, maujud kembali menjadi wujud. Hakum bali bismillah. Jadi kalau kita sudah selesai melaksanakan, hak yang masuk tadi kita tarik keluar lagi. Bismillah. Hakum bali bismillah. Kembalilah engkau menjadi batin yang terlihat. Begitulah antara lillah dengan milah, dengan keramatnya bismillah. Hak kembali bismillah. Waktu masuk min hak Allah, keluarkan lagi hak kembali bismillah. Dia akan menyatu kembali menjadi aman. Ini yang disebut dengan makom batinnya bismillah. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan tajalli batin bismillah, insya Allah inilah makom al-haqqullah yang sebenarnya. Jadi kita tingkatkan pemahaman kita
menuju derajatnya Allah Subhanahu wa taala, mencari kepada alam kepantasan dalam berkodrat. Nah, sebelum kita lakukan tajalli batin bismillah dalam menghadapi keadaan zahir dan batin kita, maka kita harus mensucikan terlebih dahulu dengan mensucikan 3 kodrat. Mensucikan sir, alif tidak terlihat pada qalbi. Yang kedua, mensucikan batin pada markubah jantung, ba. Yang ketiga, sin, nur atau hayat, semuanya nurnya Allah disucikan pada ma'ani atau maknawiyah. Ini disucikan dengan air subah seperti taharah. Jadi kalau yang 3 itu kita sucikan, baru kita melaksanakan wujud maujud kembali kepada wujud, maujud kembali, an'am kembali, an'am kembali menjadi wujud. Di dalam wujud, sukun akan berdiri antara batin dengan sirnya Allah. Di dalam alam sukun kekosongan tadi, disinilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita, semakin kita meningkatkan derajat pemahaman terhadap aras-arasnya Allah, maka semakin Allah berikan kemerdekaan, derajat, ketinggian dan kebesaran rohani kita. Karena pemahaman kodrat-kodratnya Allah semakin meningkat. Jadi dengan semakin meningkatnya pemahaman ini, berarti semakin terangkatnya derajat rohani kita, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, luar biasa. Jangan kita pernah memikirkan suatu amalan-amalan yang tidak datang dari ayat Allah itu sendiri. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Jadi yang tidak bisa mengungkap dalil-dalil Allah yang ada dalam kodrat kauliyah ayat, maka dia sangat merugi. Dan dia harus belajar, karena kenyataan Allah itu ada pada kodrat yang disebut dalilnya, bukan firman, bukan sabda, bukan hadis, tapi dalilnya bidahlihi, dalil batinnya Allah. Nah, inilah tajalli kodrat dan tajalli pandang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita meningkatkan kualitas ilmu tauhid kepada Allah, sudah pasti otomatis sudah akan terjadi kenaikan derajat pada rohani. Kalau rohani kita semakin diberikan ketinggian derajat dengan tadabur ayat, tadabur diri, tajazus diri, insya Allah pasti akan menemui kemabruran ibadah, kemustajaban ilmu, keberkahan hidup, insya Allah. Jadi kalau kita sering-sering melakukan perbuatan hakikat kepada Allah, maka kita sudah pasti terlepas dari sifat mempersekutukan Allah. Kita terlepas dari sifat syirik kubro dengan menghalalkan segala cara, tidak mendapatkan kodrat wahyunya Allah di dalam dalilnya sendiri. Maka dikatakan, maka tersebut dabangan bahasa syirik. Kenapa? Karena kita tidak berdasarkan dalilnya Allah.
Jadi dengan kita belajar meningkatkan pemahaman tajalli batin Allah dalam ayat-ayatnya Allah, semakin terangkat derajat diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi laksanakan, kita wajib melaksanakan taharoh sir alif sunnat tiga tadi, disucikan dalam makom kolbi kita, tentunya dengan metode taharoh, dengan melaksanakan solat hajat 2 rakaat. Kita niatkan untuk bertaharoh kepada Allah, mensucikan kodratnya, dan kita laksanakan pensucikan batin-batin Allah yang meliputi sekalian alam, yang berkodrat zahir, dan kita sucikan hayat-hayat Allah dengan nur, dengan makni. Nur ma'aninya disebut maknawiyah, 7 sifat Allah. Jadi kalau sudah kita subhanallah, subhanallah, kalau selalu kita dalam bermujahadah mensucikan kodrat-kodrat Allah, insya Allah di saat kita bertajalli itu akan segera terjadi kemustajaban. Jadi dengan adanya kita mengenal makom-makomnya, batin bismillah, insya Allah akan memudahkan kita bermunajat kepada Allah. Apalagi kita masuk ke dalam wujudnya bismillah. Nah, inilah yang akan membawa keberkahan dunia akhirat, zahir dan batin. Insyaallah laksanakan. Ingat, yuwaswisu fi sudurinas, jauhkan segala yang menghalangimu dengan keraguan, ketakutan dan ragu-ragu. Insyaallah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bagi orang yang takwa itu tidak ada keraguan-raguannya terhadap Alkitabnya sendiri. Inilah yang harus dipegang. Kenapa? Di dalam kita memunajat kepada Allah, laksana aftar berbicara dengan ba'dal, tidak mungkin ada doa yang bisa ditolak. Jamaah para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita tingkatkan kerahasiaan-kerahasiaan Allah demi tercapainya syahadah kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hubungan langsung ibadah kita kepada Allah, baik ibadah langsung yang berkodrat ilmu, baik perbuatan amalia yang berkodrat ibadah zahir dan batin, mustajabun alal ilmi wal mabrur alal doa, insya Allah. Jadi dengan kita sudah bisa bertajalli kodrat dan bertajalli pandang di dalam diri batin Allah yang terlihat, insya Allah lebih dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Rahasia Allah bukan yang dirahasiakan. Rahasia Allah adalah kodrat dirimu semata. Ingat itu. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.